Selamat hari Minggu. Kok selamat hari Minggu, Kak? Jadi hari apa, Kak? Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menebus dosa Kak Sherly, Kak Kiki, dan kita semua dan adik-adik yang ada di rumah. Jadi, kenapa kita hari ini ada ibadah? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Benar ya, Kak. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela berkorban nyawanya demi kita. Ya baik banget ya Kak, Tuhan Yesus ya Kak. Dia sangat mengasihi kita, mengasihi adik-adik semuanya. Bahkan ketika masih COVID seperti ini pun adik-adik masih dikasihi sama Tuhan Yesus. Ya, Kak, untuk sebelumnya kita mau menyapa adik-adik dulu ya Kak ya. Shalom adik-adikku. Shalom. Menjual-jual. Iya, untuk itu kita mau mengangkat lagu pujian kita ya Kak ya. Boleh, Kak. Meskipun ini hari Jumat dan ini adalah hari pertama di bulan hari kedua di bulan April ya Kak ya. Nah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita berjudul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sama nanti lagu bahasa Arabnya ya. Sambil tepuk tangan ini. Semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Wali Enda. Kita ulang ya berbahasa Arab ya adik-adik. Wali Enda, wali Enda, wali Badia, wali Badia. Ota kita puji di bata, puji di bata. Wali Enda, wali Badia. Ota kita puji di bata. Wali Enda, wali Badia. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan lagu kedua, kita mau doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, atas penyertaan sampai sekarang Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kebaktian dari awal hingga akhir ya Bapak, agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ini saja doaku Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik masih semangat ya memuji nama Tuhan? Masih dong, Kak. Masih ya, Kak? Masih, Kak. Ya, untuk memuji nama Tuhan kita harus semangat. Tapi Kak, kita mau belajar lagu dulu. Boleh, Kak. Lagu apa, Kak? Salibnya membebaskanku. Lambat-lambat aja dulu ya, Kak. Ya, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri ya, ya Allah. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, milurnya menyembuhkanku, milurnya menyembuhkanku.
Kak Serli. Jadi salibnya Tuhan Yesus itu mau membebaskan kita, membebaskan dari dosa-dosa kita semua tanpa terkecuali ya Kak ya. Iya, Kak. Meskipun kita bandel, tapi Tuhan Yesus mau membebaskan kita. Darahnya juga Kak mau Menyucikan kita. iya, menyucikan kita. Terus Kak, yang sakit-sakitnya dari apa Kak? Bilurnya. Bilurnya. Sakit-sakit kita disembuhkan melalui bilur-bilur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita masih bagi pendidik kita sama-sama ya. Ayo kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Boleh Kak? Iya, biar adik-adik hafal. Semangat ya. Semangat ya. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Kita apa? Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku. Iya. Wah, berarti dah adik-adik udah semangat ya Kak ya, puji nama Tuhan. Iya adik-adik, bersilahkan kembali duduk. Kita masih mengangkat pujian kita untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah membuang dosa-dosa kita semua, seperti lagu Sejauh Timur dari Barat. Kita mengangkat lagu pujian kita, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kak, jadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat besar ya. Besar sekali. Iya. Kak, kakak pernah membayangkan nggak selama ini udah dosa-dosa apa aja ya kita buat? Banyak Kak, misalnya kebohongan, mencuri Kak, atau mengkhianati teman Kak. Atau main handphone saat beribadah ya Kak? Bisa jadi Kak. Adik-adik banyak dosa yang sudah kita buat. Adik-adik boleh untuk sebelum kita mau mendengarkan firman
apa-apa aja, udah banyak. Nah bahkan Tuhan Yesus rela ya Kak ya, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Padahal yang salah siapa Kak? Kita sendiri ya. Tapi yang mau mati di kayu salib Tuhan Yesus. Nah untuk itu adik-adik kita mau bernyanyi lagu sebelum firman Tuhan. Adik-adik sambil boleh nanti menulis-nulis, kita bernyanyi lagu Iuruk Golgota, kitab Net nomor 207. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mau memberi hidupmu untuk kami orang-orang yang Engkau kasihi. Dan hari ini kami peringati sebagai tanda bahwa kami benar-benar tidak ingin membawa Yesus ke kayu salib lagi dari perbuatan-perbuatan kami yang kurang baik. Dan untuk itu kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berdiam di hati kami, di rumah kami masing-masing, supaya boleh kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang membagikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik sekalian, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah yang luar biasa. Kalau di agama Kristen itu ada dua ibadah yang luar biasa kita peringati. Siapa yang tahu? Yang pertama adalah perayaan Hari Natal. Yang kedua adalah perayaan Paskah. Kenapa sama-sama besar? Kenapa sama-sama luar biasa? Biasanya orang-orang itu yang sibuk kalau ada Natal ya. Kalau Paskah enggak terlalu. Padahal Paskah dan Natal itu sama-sama perayaan yang luar biasa.
Natal memperingati Yesus yang lahir. Paskah memperingati Yesus yang mau berangkat ke kayu salib untuk mengobati kita dari dosa yang kita sebut dengan proses penyaliban di kayu salib. Nah, apa bedanya Paskah dengan Jumat Agung? Siapa yang tahu? Ayo. Paskah, Jumat Agung. Harus ingat, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus dari kematian, sedangkan Jumat Agung adalah hari kematian Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan. Kira-kira apa ya pesan untuk kita hari ini? Ayo yang sudah pegang Alkitab bisa kita baca bersama-sama. Pendeta akan bacakan untuk kita semua, dan kita boleh buka Alkitab masing-masing ya. Buka Alkitab masing-masing. Firman Tuhan untuk kita di hari Jumat Agung ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Bisa lihat di sini ya. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Pendeta akan bacakan buat kita semua. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, di dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah itu prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi-bagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Wah, adik-adik sekalian, kalau kita baca cerita Alkitab ini, firman Tuhan ini, sebenarnya kita sangat sedih ya. Ada beberapa penekanan penting di cerita kita kali ini. Apa aja? Oke, ada yang pegang pulpen bisa, ada yang ingin dengar aja cukup konsentrasi. Baik, apa yang menjadi penting di sini? Yesus disalib bersama 2 orang yang punya dosa besar, yang punya 2 kejahatan. Di mana? Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Oke, bisa buat tangannya ya. Mana sebelah kanannya? Di sebelah kanan Yesus dan di sebelah kiri Yesus. Berarti ada berapa salib dong? Ada 3. Yang pertama salib Yesus, yang kedua salib orang yang di sebelah kanan Yesus, dan yang ketiga di sebelah kiri Yesus. Adik-adik, kira-kira kenapa ya kalau orang bersalah harus disalib? Ada apa di tempat orang-orang Yahudi pada saat itu? Nah, pendeta mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak apa namanya pengadilan di Indonesia? Ada mahkamah, ada kata-kata pengadilan, ada kantor polisi, ada kantor balai desa. 4 ini itu sering kita lihat. Apa fungsinya? Dan apa bedanya dengan Yesus waktu dihakimi?
Kalau di kampung itu ya, di kampung kalau ada orang bersalah, itu dia dibawa ke balai desa bersama masyarakat di sana. Dia akan ditanya, dia akan diadili. Kira-kira salahnya boleh diampuni enggak? Jadi kalau di desa nggak langsung ke pengadilan dulu, kalau sekarang semua ke pengadilan. Yang kedua, kalau ada orang yang ketahuan mencuri, ada ketahuan melanggar peraturan lalu lintas, ada yang ketahuan apa lagi ya? Coba siapa bisa tunjuk tangan? Kira-kira apa sih alasan orang harus dibawa ke kantor polisi? Apa saja contoh-contoh kesalahannya, kejahatannya? Banyak. Tapi pendeta mau tanya, kira-kira kalau suka ngope dibawa nggak ke kantor? Enggak ya. Tapi kemana dibawa? Ke ruang guru. Kenapa kamu berbuat curang? Dan apakah itu dosa? Dosa banget. Gimana sih contohnya orang-orang ngope? Gimana caranya? Kita bisa lihat contoh gambarnya ya. Gimana orang sedang belajar mencuri jawaban, tidak menemukan jawaban dari hasil berpikirnya sendiri. Nah itu dosa juga. Siapa yang suka menyembunyikan pena temannya? Pada waktu kita masih sekolah ya, belum masa pandemi. Tapi itu nggak langsung dihukum di pengadilan. Itu hanya diingatkan oleh guru-guru kita. Nah pada zaman sekarang, selesai orang diproses di kantor polisi atau di kantor yang lain atau di balai desa atau di tempat-tempat yang disiapkan untuk mempertanyakan kesalahan seseorang, kita akan masuk area pengadilan. Adik-adik jangan sampai di sana ya, jangan buat kesalahan, dan kemudian akan ditetapkan apakah dia bersalah atau tidak. Yesus pada saat itu sebenarnya tidak punya salah apa-apa. Apa sih yang dikerjakan Yesus? Coba ingat-ingat, pernah nggak Yesus mencuri? Tidak. Yesus pernah bohong? Enggak juga. Yesus pernah cubit-cubit teman? Enggak juga. Yesus pernah mengganggu anak orang lain? Enggak juga. Yesus pernah membuli temannya? Enggak juga. Jadi salah Yesus apa sih sebenarnya? Salah Yesus nggak ada. Yang ada kebaikan Yesus. Tetapi karena orang-orang pada saat itu iri dengan yang Yesus kerjakan, banyak yang menyukai Yesus karena Yesus baik. Apa kebaikan Yesus? Menyembuhkan mata orang buta, mengusir setan dari badan orang yang sedang kesurupan, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang yang mati, meredakan angin badai yang ada pada saat itu ketika dia sedang berlayar dengan murid-murid. Apalagi ayo kebaikan Yesus siapa tahu? Mengampuni orang Samaria, apalagi banyak sekali. Justru karena Yesus terlalu baik bagi orang-orang di zamannya, mereka memfitnah Yesus dengan alasan apa? Ada satu. Nah tadi kita lihat di Alkitab ya, di atas kepala Yesus itu dipasang sebuah tulisan, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. INRI, disingkat INRI. Tapi orang-orang pada protes tuh, jangan, akulah Raja orang Yahudi, bilang aja dia, kita kan nggak mengakui. Kenapa mereka marah? Karena Yesus bilang, akulah Mesias, akulah Raja, anak Allah. Padahal pada saat itu ada Raja, ada Pontius Pilatus, ada Raja Herodes. Mereka mengatakan bahwa, oh ini orang yang ingin merebut kerajaan kita. Dia menghina Tuhan kita, mengaku-ngaku sebagai Raja dan anak Allah. Dia harus kita adili. Hanya itu kesalahan Yesus yang mereka bisa cari. Yesus tidak punya salah. Ingat adik-adik, Yesus tidak punya salah sama sekali. Yang Yesus punya adalah kebaikan yang luar biasa. Nah, Yesus dibawa ke pengadilan dan Yesus dinyatakan bersalah oleh banyak orang. Sangat sedih ketika Yesus datang ke Yerusalem. Orang bilang, Hosana, Hosana. Pakai apa ya Yesus? Disambut kemarin. Siapa tahu daun palma. Seperti apa sih daun palma? Kita lihat gambarnya. Oke. Orang-orang menyambut Yesus naik keledai betina. Yesus sangat rendah hati, disambut orang banyak. Mereka katakan, selamat datang Yesusku. Mereka ingin tahu Yesus mau buat apa lagi ya, mujizat apa lagi ya. Tapi ketika Yesus diadili bersama dengan Barnabas, Pilatus mengatakan, siapa yang harus kita bebaskan, Barnabas atau Yesus? Mulut yang sama yang mengatakan Hosana, Hosana
Mulut yang sama juga mengatakan, salibkan Yesus, lepaskan Barnabas. Padahal Barnabas orang yang tidak baik. Tapi Yesus tidak melawan. Pelajaran apa untuk adik-adik di hari Jumat Agung? Ternyata adik-adik, Yesus itu punya rasa sabar yang luar biasa. Walaupun dia difitnah, bukan berarti Yesus gak bisa melawan loh. Bisa, Yesus bisa hukum orang yang memfitnah. Tapi dia tidak melawan. Karena apa? Ia ikut kata Allahnya, kata Tuhan, bahwa ia harus ke kayu salib untuk mewujudkan apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dimuatkan, bahwa Yesus akan mati di salib untuk menebus dosa orang yang bersalah. Aduh, baik kali Tuhan kita ya. Kita yang salah, dia yang disakiti. Kita yang salah, dia yang disalib. Adik-adik sekarang, ketika kamu berbuat kesalahan di rumah, di sekolah, bersama teman-teman, ingat, walaupun kamu tidak dihukum, Tuhan kita sedang menangis. Jadi jangan buat kesalahan karena tidak ada hukuman, tapi berhenti berbuat yang salah karena Tuhan kita yang menanggung. Itulah artinya Jumat Agung. Berhenti berbuat salah, berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik. Sudah tahu ya apa aja yang tidak baik? Malas belajar, bohong pada orang tua, suka mengganggu teman, memfitnah. Kalau dia bermain di media sosial, suka buat konten-konten yang memicu kemarahan, suka membagikan situs-situs atau status yang belum tentu benar. Banyak sekali contoh-contoh yang tidak baik. Suka berkumpul tetapi tidak ada hal-hal yang positif di sana. Adik-adik, Tuhan Yesus yang akan menanggung. Mau nggak Tuhan Yesus disalib kedua kali? Jangan, jangan. Yesus cukup mati sekali di kayu salib. Dan di antara orang-orang yang berdosa, Yesus katakan, dia tidak marah. Dia tidak marah. Orang-orang di sekitarnya mengambil baju Yesus, merobek-robek, membuat tikam tanduk. Tahu gak sih tikam tanduk? Seperti orang main judi itu. Diangkat uang, logam, ya, seperti gambar di bawah ini. Ada orang bermain judi ya. Kalau bahasa Karo itu namanya apa? Main tuak. Dia angkat. Siapa yang menang, dia yang melengketkan siapa nama Yesus di atas kepalanya. Sedih sekali. Dia raja yang betul-betul, dia Allah yang betul-betul, tapi dia tidak marah, tidak melawan sama sekali. Karena apa? Karena kasih. Nah, tugas yang kedua, mengendalikan emosional diri. Ada saatnya kita marah kepada orang lain, tapi gak perlu marah-marah. Kalau kita ingin mengutarakan apa yang salah dengan teman kita, gak usah marah-marah seperti Yesus. Dia nggak marah-marah, dia mengampuni dan dia menerima. Kita juga begitu. Ketika kita punya kesempatan untuk marah-marah karena kita difitnah, nggak perlu, cukup mengatakan apa yang benar. Itu yang sudah bagus untuk KKR. Nah, kita tutup renungan kita Jumat Agung. Namanya juga Jumat Agung, hari Jumat yang khusus. Dunia ini libur. Bayangkan, dunia ini libur hanya untuk memperingati hari kematian Yesus. Orang Kristennya jalan-jalan di hari Jumat Agung. Hari Minggunya juga nggak gereja, pada main game, pada liburan. Itu bukan libur sekolah, bukan libur bermain-main. Ini memperingati Yesusnya orang Kristen, orang percaya. Kok orang Kristennya sendiri yang nggak gereja? Aneh ya. Ayo, siapa yang pernah di hari Jumat Agung nggak gereja? Hari Paskah juga ke gereja tapi main-main. Nah, hari Minggu nanti, setelah hari Jumat Agung ini, kita memperingati Paskah. Jangan ada yang gak beribadah dengan benar. Kenapa? Tuhan kita nanti bangkit. Masa sih orang Kristen sendiri gak beribadah? Jadi orang lain yang lihat. Acara apa ya orang Kristen? Orang Kristennya justru gak di sana. Jangan salibkan Tuhan kita untuk kedua kalinya karena perbuatan yang salah. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita Engkau yang baik, yang memberi kami anak-anak Tuhan kesempatan ketika kami dengan sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan. Tuhan tetap mengampuni dan memberikan kami waktu untuk kembali menjadi anak yang baik. Biarlah Tuhan, di kebaktian Jumat Agung ini kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kami ingat, kami sayang Tuhan, seperti Tuhan sayang kepada kami. Kami tidak akan melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang untuk menyelamatkan kami. Amin. Wah, tadi firman Tuhannya ini ya Kak ya, bagus sekali.
sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan ingatkan Tuhan Yesus yang kedua kali, karena dosa-dosa kita ya kan Kak ya. Meskipun tidak dilihat, meskipun tidak masuk kantor polisi, meskipun mencontek, tapi Tuhan Yesus tetap mati di kayu salib Kak. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Karya Terbesar. Dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes perjanjian lama tuh baru ya Kak? Baru Kak. Bukan lama ya Kak ya? Bukan, Kak. Oh, ayo adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Udah dapat belum? Kita tunggu ya Kak ya. Boleh Kak. Nah, masih adik-adik masih membuka Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita bacakan sama-sama ya adik-adik. Oke, dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, udah umum ya Kak ya? Iya, Kak. Jangan lupa dihafal adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik di rumah, kita ada apa ya Kak? Kuis Kak, kuis live di Instagram Kak. Kapan Kak? Sabtu kapan Kak? Sabtu ini Kak. Oh berarti besok Kak? Iya, Kak. Tanggal 3 April 2021. Jam berapa ya Kak? Seperti biasa, gak ada lagi saat teduh, tapi kita besok ada live IG Kak. Live IG-nya jam 8 malam. Di mana Kak? Di sini nih. Instagram KKR DPKP Setiabudi. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada Kak, menarik banget Kak. Oh iya, menarik ya Kak ya? Iya Kak. Aku mau lah Kak hadiahnya. Boleh Kak? Berarti nanti Kakak boleh jawab ya Kak ya? Boleh, Oh Kak. boleh. Kak boleh lah Kak, kan terus sekolah minggu. Oh iya ya Kak. Iya. Nanti bahannya dari mana Kak? Banyak kita. Ada dari film. Filmnya ada di kolom komentar di YouTube kita atau di deskripsi.
Jangan lupa ditonton ya adik-adik, malam ini ditonton ya. Harus hari ini ditonton, karena untuk live Instagramnya akan dibuat dari bahan-bahan tontonannya. Jangan lupa ya, oke? Oke. Semangat ya, Semangat. Oke, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik udah mengumpulkan persembahan, ayo diambil dulu persembahannya. Jangan lupa dikasih ke ketua diaken atau pengurus sektor masing-masing. Oke, untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi lagu Bersyukur. Sambil tepuk tangan ya. Berdoa syafaat bersama-sama dengan guru-guru kita, bersama dengan pendeta. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau meminta sesuatu yang besar di hari ini. Bukan hanya berdoa buat kita ya, tapi buat bangsa Indonesia, buat dunia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, mengucap syukur melalui ibadah kami, karena Tuhan itu sungguh baik, baik bagi setiap orang, baik bagi seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan kami dari tangan-tangan manis kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menerima persembahan kami, mengurapi dan menguduskan, supaya menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat seluruh KAKR Rukun Setiabudi dimanapun pada saat ini berada ya Tuhan. Kami sangat rindu ya Bapa untuk bersekutu bersama. Kami sangat rindu ya Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu. Tetapi kami percaya bahwa di rumah kami masing-masing pun Tuhan ada, Tuhan hadir untuk kami. Dan biarlah kerinduan kami tetap bisa terobati melalui ibadah perayaan Jumat Agung ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, mari berkati seluruh KAKR. Mari berikan seluruh KAKR sukacita, hikmat di usia yang masih sangat muda. Kami bertanggung jawab untuk diri kami, secara khusus juga kepada pendidikan anak-anak semuanya Tuhan. Banyak dari kami yang merasakan bahwa luar biasa ketika belajar dari rumah bersama dengan guru, bersama dengan orang tua. Dan berikanlah kami Tuhan serta anak-anak KAKR tetap memiliki semangat untuk boleh belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena pada saatnya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan waktu yang tepat bagi kami untuk boleh bersama-sama kembali ke sekolah seperti dulu. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan serta umur yang panjang. Orang tua yang sangat mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mencintai kami. Tuhan, berikan Tuhan apapun yang mereka minta di dalam hidupnya, karena kami percaya bersama dengan Tuhan seluruh permintaan kami boleh dikabulkan. Bapa, berikan juga kemurahan rezeki bagi orang tua kami pada saat mereka bekerja. Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah seluruh orang tua kami berada dalam lindungan-Mu. Bapa, kami berdoa buat seluruh guru-guru KAKR kami. Bapa, berkati juga guru-guru kami di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun mereka, mengurapi mereka, terlebih dalam pelayanannya kepada KAKR. Tuhan, Engkau melihat bagaimana kecintaannya, perjuangannya, memberikan waktu dan diri untuk pelayanan kepada anak-anak. Biarlah Tuhan kerinduan itu semakin besar dan Tuhan mengurapi, sehingga melalui guru-guru KAKR semakin banyak anak-anak KAKR yang diberkati, yang rindu akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa
kepada pemerintah kami, Republik Indonesia. Tuhan, mari berkati Bapa, pemimpin kami. Mari lindungi Tuhan pemimpin kami, menjadi pemimpin yang bijaksana, jadi pemimpin yang rindu akan perdamaian, jadi pemimpin yang senantiasa memikirkan kebaikan-kebaikan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia juga mendukung apapun yang dikerjakan pemerintah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama melewati seluruh program-program yang telah ditetapkan pemerintah kami. Bapa yang baik di kerajaan surga, Tuhan, kami mau melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam gereja ini, di dalam rukun ini, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjauhkan segala halangan dan rintangan buat anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian di dalam proses pelayanan ini. Kami percaya Tuhan menjangkau hati dan jiwa mereka, tetap rindu untuk melayani. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan biarlah ibadah kami berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajari Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal ibabodu, janah melias atena menahan kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahana. Amin. Bapa, terima kasih.